Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, ibu doakan semuanya sehat walafiat dan bersemangat terus dalam belajar. Baik, pagi hari ini kita akan belajar yaitu mengenai coklat dan permen coklat atau pralin. Baik anak ibu, apakah anak ibu sudah sarapan lagi? Baik, kalau sudah tentu sudah siap untuk belajar di dalam pembelajaran daripada pagi hari ini. Baik, sejarah coklat itu anak ibu pasti sudah membaca di buku paket. Nah baik, ibu akan mengulangi bagaimana sejarah coklat itu yang kalian sukai. Kalian akan tahu yang kita favorit itu harus dulu tahu bagaimana sejarahnya. Yang pertama sekali, zaman dahulu itu di kalangan suku Aztec, biji kokoa itu yang lebih dikenal dengan coklat merupakan makanan para dewa yang berasal dari pohon coklat yang bernama Theobroma cacao. Kata coklat berasal dari bahasa Aztec yaitu Xochitl, artinya air pahit. Coklat berasal di Amerika Serikat, yaitu biji coklat yang pertama ditanam di Amerika Serikat itu kemudian diperluas sampai di negara-negara Karibian yang kini di negara Khatulistiwa. Anak ibu, orang Aztec menggunakan biji coklat sebagai alat tukar dan saat bangsa Maya mencapai kejayaan, mereka mengolah biji coklat tersebut menjadi minuman khusus untuk para raja dan bangsawan. Sampai suatu ketika biji coklat dibawa oleh Hernando Cortés ke Spanyol pada abad ke-16 dan akhirnya meluas. Anak ibu semua, itu sejarah dari coklat. Sekarang mungkin Anda akan harus tahu juga bagaimana pengertian coklat. Nah, coklat dan permen coklat ini yang diartikan adalah makanan yang kaya gizi, yang mengandung antioksidan, yang mempunyai karakteristik tekstur dan rasa atau flavor yang khas sehingga nilai ekonominya tinggi dan sangat digemari oleh orang-orang. Nah, permen coklat ini atau disebut dengan pralin merupakan produk patisserie yang berbahan utama coklat. Anak ibu, setelah kita tahu sejarah, kita tahu bagaimana pengertiannya, kita akan harus tahu juga apa tipe-tipe atau model-model coklat. Yang pertama, coklat itu adalah disebut dengan tipenya konventur, ya, coklat yang bermutu tinggi. Karena mengandung mentega coklat yang tinggi, coklat ini juga mudah hangus sehingga tidak boleh dipanas secara langsung. Baik, coklat ini adalah bisa kita lelehkan dengan cara men-steam, ya. Baik, coklat berikutnya akan kita sebutkan jenis-jenis coklat yang terurai ada 7 macam. Yang pertama, tadi yang ibu sebutkan yaitu coklat konventur. Yang kedua, plain chocolates. Yang ketiga, mild chocolates. Yang keempat, white chocolates. Yang kelima, kakao. Lalu keenam, minuman coklat. Yang ketujuh adalah produk coklat lain, yaitu disebut dengan dark coklat, cocoa chip, cocoa powder, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak ibu juga dalam proses pembuatan coklat harus tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan coklat itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kita akan menggunakan pasta coklat yang ditambah dengan gula dan lemak, itu dicampur dengan susu. Pencampurannya dengan bahan lain akan untuk dihaluskan. Kemudian ditempering. Tempering adalah mendinginkan coklat di dalam dataran tempat keramik sehingga suhunya harus sesuai dengan temperatur yang kita gunakan. Kebetulan untuk kita mencetak, kita harus gunakan cetakan-cetakan yang menarik sehingga coklat ini akan dipuaskan oleh pelanggan melihat model-model yang sesuai dengan kekinian. Kemudian akan ada pengepakan atau pengemasan. Nah, produk siap untuk dipasarkan. Berikut, metode mencairkan coklat ada pertama yaitu metode tablir, metode penyuntikan. Yang ketiga, tempering dengan bain-marie atau di tin. Yang keempat, tempering dengan microwave. Yang kelima, tempering dengan metode balok. Yang keenam, tempering dengan metode air dingin. Nah, keenam metode ini Anda bisa menggunakannya sesuai dengan apa coklat atau model coklat yang akan Anda buat.
Semuanya itu butuh peralatan. Dan untuk membuat coklat itu, yang pertama alat yang kita gunakan adalah alat ukur. Yang kedua, chopping atau cardboard. Lalu yang ketiga ada whisk bowl, yang keempat whisk, yang kelima termometer, yang keenam adalah pastry brusher atau gunarnya, yang ketujuh adalah meja kerja, ada kedelapan shaker meter, yang ke-9 saucepan, yang ke-10 slicer, yang ke-11 crater, yang ke-12 chocolate mold, berikut pralin dipping fork, yang ke-14 lemari pendingin. Coklat sangat mudah meleleh. Jadi pada saat kita membuat coklat, suhu udara harus sesuai dengan coklat yang akan kita produksi. Berikut, dalam pembuatan produk dari coklat dan permen coklat, yang pertama, pembuatan permen coklat harus juga kita perhatikan hygiene dan sanitasinya. Coklat itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, pembuatan permen coklat. Yang kedua, pembuatan coklat pralin. Yang keempat, pembuatan Fuji atau fudgy. Yang keempat, pembuatan coklat glaze. Nah, anak ibu, coklat sangat digemari oleh siapa saja kalangannya, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dalam melapisi kue, pastry, dan permen coklat, harus Anda perhatikan yang pertama sekali adalah teknik pencelupannya dan pelapisan dan coklat. Pertama, proses pencelupan, coklat harus dalam keadaan suhu yang tepat, lalu kita akan menggunakan fork penjepit adonan, lalu kita akan celupkan nanti coklatnya ke dalam adonan yang sudah kita siapkan. Berikut adalah proses pemberi hiasan atau garnish. Coklat yang sudah bagus kita akan kasih topping dari hiasan warna coklat yang berbeda dari asli coklat yang dark tadi. Berikut akan membuat liqueur pralinnya. Itu akan membuat isian dari pralin tersebut. Keempat, teknik penyemprotan coklat. Coklat akan disemprotkan dalam suhu yang normal yang memang sudah tepat. Kita akan menggunakan piping bag atau wadah yang memang khusus untuk dalam penyemprotan coklat. Teknik pengisian coklat juga harus berongga karena cetakan yang kita gunakan nanti dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang sudah bisa kita lapisi atau kita gunakan menjadi pencetakannya. Yang kelima, cara penyajian produk kue, pastry, dan berlapis coklat. Coklat juga sangat digunakan untuk melapisi kue sehingga kue itu mempunyai 2 rasa atau 3 rasa sehingga coklat juga akan menarik di konsumen. Berikut, sajian produk coklat ini akan sangat berarti dalam acara-acara khusus juga, seperti acara remaja, ulang tahun, acara-acara party, dan sebagainya. Baiklah Nana Ibu semuanya, itu adalah cara-cara dalam melapisi kue pastry dan permen coklat. Anak Ibu, baik, Anak Ibu harus tahu dulu dalam penyimpanan produk coklat. Coklat karena dia akan rentan dalam meleleh dalam suhu yang panas maupun dalam suhu yang sangat panas, dia akan tidak bisa dicetak atau akan merubah bentuknya. Coklat disimpan dalam suhu antara 12 dan 20 derajat Celcius. Pada suhu tinggi, coklat akan melunak sehingga kehilanganlah glossnya atau mengkilapnya. Baik, coklat disimpan di kamar yang bersuhu dingin dan menghindari koderasi atau sugar bloom atau ke dalam meleleh atau gelembung dalam coklat. Baiklah anak ibu semuanya, itulah materi kita pada hari ini mengenai coklat yang memang sangat digemari oleh semua kalangan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.